함께 눈물들도 이제는 안녕. 어제의 너는 바람을 타고 멀리 후회도 없이 미련 없이 날아가. Goodbye. 영원히 Belum lama ini, Indonesia digempatkan dengan kasus neokorupsi yang diperkirakan berakibat pada kerugian keuangan negara sebesar 271 triliun. Korupsi ini terkait dengan pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Korupsi ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan lingkungan yang sangat signifikan. Kerugian ini terdiri dari kerugian ekologi sebesar 183,7 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan sebesar 12,17 triliun. Jadi totalnya 271 triliun yang dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Sampai saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan setidaknya 16 tersangka. Dua diantaranya yang paling disorot adalah Harvey Mois dan Helena Lim. Nah, teman-teman pasti udah gak asing dong dengan Harvey Mois ini. Jadi, Harvey Mois ini selain dikenal sebagai suami dari Sandra Dewi, dia juga dikenal sebagai Crazy Rich berkelahiran 1985. Selanjutnya, Helena Lim. Helena Lim juga dikenal sebagai Crazy Rich-nya Indonesia guys, dari Pantai Indah Kapuk. Nah, mengerikan sekali kan guys. Jadi upaya apa sih yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari tindakan korupsi? Apa sih? Apa sih? Kira-kira bagaimana pandangan publik mengenai kasus korupsi 271 triliun? Oke, berikut kami telah mewawancarai beberapa narasumber. Yuk kita simak videonya. Wawancara dulu kedua. Baik, selamat siang teman-teman. Sekarang kami berada di kantor desa dengan Bapak Al Sahlil selaku Kaur Pemerintahan. Langsung saja kami akan mewawancarai dan dimulai oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, baru ini telah terjadi kasus korupsi sebesar 271 triliun. Kasus ini memiliki implikasi terhadap desa atau dampak terhadap apa yang terjadi pada desa? Terima kasih. Oke, kalau terkait dengan masalah kasus yang terjadi korupsi 21 triliun ya kan, 21 triliun itu kalau Perketong pernah terganggu kepada desa-desa yang ada di seluruh Indonesia, karena tetap Ketong punya dana desa tetap masuk seperti kayak biasa, tidak terganggu oleh korupsi itu, lalu terganggu sama Ketong punya dana desa yang Tidak menghambat begitu. tidak sengaja menghambat. Baik. Itu saja. Selanjutnya, bagaimana administrasi desa memantau dan mengawasi penggunaan dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek desa, serta bagaimana Bapak menanggapi kasus korupsi yang terjadi di sana? Kalau terkait dengan pengawasan dana desa, Ketong dana desa ini dari 2015 Ketong sudah dapat bantuan dana desa. Nah, dari sepanjang jalan dari 2015 sampai sekarang ini, Ketong mengawasi dana desa semua berjalan dengan mulus. Ada hambatan apa-apa yang ada. Baik. Sampai pemeriksaan dari inspektorat, dari pusat pun juga Ketong sempurna meleset atau mencatat dari yang sudah ada dari aturan-aturan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Baik teman-teman, jadi sejauh ini penggunaan dana alokasi untuk Desa Batu Merah berjalan dengan baik ya Pak ya? Ya, dan belum terdapat kendala maupun bisa dikatakan hal-hal yang melenceng.
anggota KPK siapa? DPR. Sama yang terjadi. Pasti ada titipan. Ini namanya kolaborasi untuk kerjasama. Ya. Jadi kalau misalnya yang korupsi ini partai berkuasa, maka tidak ada tindakan apa-apa. Harus ada tegas. Ya. Kemauan dari pemerintah kalau tidak tegas, maka korupsi ini seperti ini. Ya. Karena tidak ada ketegasan dari pemerintah kepada kehidupan masyarakat secara umum. Karena ini uang negara, uang rakyat, yang seharusnya dana ini diperuntukkan untuk masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan kakak selaku anak muda di Indonesia tentang problem korupsi 271 triliun yang ada saat ini tuh tanggapan kakak tuh apa mengenai korupsi ini? Langsung ya? Iya. Ya, jadi mungkin ya teman-teman, kalau orang sering membicarakan, diskusikan, orang menonton tentang berita-berita yang tersebar terkait dengan korupsi 271 triliun, mungkin banyak orang membicarakan tentang angka yang fantastis. Korupsi yang sangat wow. Mungkin orang sering bicara seperti itu, tapi kalau saya pribadi, saya tidak melihat dari angka ini. Saya melihat kenapa kok itu bisa terjadi di Indonesia. Kenapa itu bisa ada di Indonesia? Kenapa nggak di negara lain aja gitu? Karena menurut saya ini seolah seperti menjadi way of life-nya Indonesia. Kalau nggak korupsi bukan Indonesia seperti itu. Jadi kayak dia menjadi tradisi bagi orang-orang Indonesia bahwa korupsi itu kayak hal yang biasa aja gitu. Itu yang kalau saya lihat. Jadi problemnya ya sangat powerful gitu. Ini menjadi kejahatan yang sangat luar biasa kalau kita sebut extraordinary crime ya kalau nggak salah. Dan kalau ini terus menjadi, maka yang dikhawatirkan adalah akan menjadi virus juga buat seluruh anak bangsa, termasuk kita dan kalian semua di depan. Jadi ini menjadi masalah serius teman-teman, harus kita cegah dan tidak boleh kita menganggap ini hal yang biasa. Apalagi 271 triliun itu bukan hal yang angka yang kecil. Bayangkan di saat kita Indonesia yang masih tergolong negara miskin seperti ini, tapi ada segelintir orang-orang yang mengkampanyekan jabatan dan sebagainya, kekayaan dan sebagainya untuk menghabisi terlalu itu. Sangat besar sekali ya di negara sendiri. Kakak, terima kasih atas waktunya kakak. Jadi di sini saya mau tanyakan bagaimana pandangan kakak tentang peran pendidikan dalam mencegah korupsi. Iya kakak, menurut saya pendidikan sangat memegang peran penting dalam pencegahan tindakan korupsi melalui beberapa cara seperti penanaman nilai etik, kesadaran dan pengetahuan, keterampilan kritis dan analisis, dan pelatihan khusus. Ya saja itu saya. Sebagai mahasiswa, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menghindari tindak perilaku korupsi dan mengembangkan integritas pribadi. Yaitu, yang pertama, membangun kesadaran dan pengetahuan. Yang kedua, membangun nilai dan prinsip etika. Yang ketiga, menolak dan melaporkan tindak perilaku korupsi. Yang keempat, keterlibatan dalam kegiatan positif. Yang kelima, mengelola studi dengan baik. Yang keenam, menggunakan sumber daya dengan bijak. Yang ketujuh, membangun kemampuan kritik dan juga refleksi. Dan yang kedelapan, menjadi teladan dan juga dapat berkontribusi membangun lingkungan yang lebih baik, jujur, dan berintegritas tinggi. Ya. Asik Tunggu ya. Udah 1, 2,